Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlimited Channel. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Mid Year Book Freak Out Tag 2022, yang dimana aku itu di tag sama Kak Kanaya Sophia. Ini videonya Kak Kanaya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk link videonya juga nanti aku share di deskripsi, oke? Jadi teman-teman bisa langsung klik aja linknya untuk ngeliat videonya Kak Kanaya. Oh ya, sekedar informasi, ini adalah video pertama aku sebagai booktuber Indonesia. Semoga suka ya sama isi videonya. Kita mulai masuk aja ya ke video pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Buku terbaik yang pernah aku baca di tahun ini, di tahun 2022 ini, ya ini buku Rapi Jali dari Badi Lestari. Sebenarnya untuk Rapi Jali 1 dan 2 itu, dia adanya itu tahun kemarin, dari tahun kemarin. Itu juga aku udah baca. Nah, yang ada di tahun sekarang itu yang Rapi Jali 3-nya. Episode terakhir dari buku ini. Rapi Jali sendiri, ini buku yang berkisah tentang sekelompok anak muda. Mereka itu bikin kayak grup band gitu. Untuk anggotanya itu ada Pink, terus Rakai, Jamie, Inggit, Buto, sama satu lagi itu vokalisnya namanya Lodeh. Nah, di buku pertama dan kedua itu mengisahkan mereka di masa-masa SMA, masa-masa merintis. Itu bukunya terbit tahun lalu. Nah, untuk yang buku yang ketiga ini, yang Rapi Jali Mencari, yang kembali, ini mengisahkan 8 tahun setelah mereka di buku kedua, setelah mereka SMA. Jadi di sini Pink itu udah berhasil jadi penyanyi terkenal, udah merajai musik Indonesia, udah ada di puncak karirnya. Itu kisah singkatnya. Untuk lebih detailnya nanti aku share di deskripsi ya. Nah, alasan jadi terbaik ini karena ya penulisnya Badi Lestari. Semua karya tulis Badi Lestari menurut aku gak pernah gagal ya teman-teman. Kayak Aroma Karsa, Supernova, Madre, Filosofi Kopi, Perahu Kertas, dan yang lainnya itu selalu bagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk sequel terbaik yang aku baca di tahun 2022 juga, ini masih sama, buku yang sama kayak yang pertanyaan pertama tadi, yaitu buku Rapi Jali. Karena ini kan ada 3 ya, dan kalau dilihat dari tebalnya juga ini tebal-tebal. Terus ceritanya juga ini cukup menarik, dari yang buku pertama yang kembali, terus buku yang buku pertama itu Mencari, terus buku kedua Menjadi, dan yang ketiga itu Kembali. Ini benar-benar menarik, apalagi konsep yang dibuat sama Mbak Di itu. Untuk bukunya, kalau kita berlangganan di awal, kayak pre-order di awal itu, kita kayak baca per babnya. Jadi Mbak Di itu nge-share beberapa bab di awal. Jadi kayak kita baca, apa namanya itu tuh? Cerita bersambung. Kayak kalau kita baca cerita di majalah Bobo atau di majalah-majalah dulu gitu. Jadi ini tuh ada kayak kesannya tersendiri, keseruannya tersendiri kita baca bukunya Badi Lestari. Dia yang sequel ini. Nah, untuk penjelasan serunya itu udah ada ya tadi di pertanyaan pertama, kenapa seru bukunya. Next. Oke, untuk yang new release-nya itu, ini sebenarnya terbitannya udah lama. Cuman untuk rilisan kayak dalam bentuk hard cover kayak gini, ini baru nih. Untuk yang Duduk Dulu sama Kamu Gak Sendiri. Alasannya penasaran aja sih sama isi-isinya, kayaknya itu memotivasi banget dan relate banget sama diri sendiri gitu. Itu sih, sebenarnya banyak sih to be read-nya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk kekecewaan terbesar dari baca buku itu jujur belum ada, karena jujur juga untuk tahun ini itu masih sedikit buku yang aku baca teman-teman. Karena ya ada kesibukan lain, jadi waktu untuk bacanya sedikit berkurang. Sedih sih. Mungkin selanjutnya lagi sedang mengatur waktu lagi agar membaca itu tetap aku lakuin, agar gak ketinggalan gitu info-infonya. Apalagi sekarang aku udah join di BookTube Indonesia gitu. Dan referensi bukunya juga semakin banyak nih setelah gabung ke grup.
Ya, nanti aku share juga sih apa aja yang aku baca. Semoga bisa konsisten ya teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa untuk terus banyak baca. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, buku yang bikin aku terkejut ini genrenya self-improvement teman-teman. Ini judulnya What's So Wrong About Your Self-Healing karya Kak Ardi Muhammad. Kenapa aku terkejut? Karena kan biasanya kalau buku-buku self-healing, ya self-improvement gitu, bahasanya berat-berat ya. Ya, contohnya banyak sih buku self-improvement yang bahasanya berat-berat. Tapi enggak dengan buku ini. Bahasa yang di dalamnya itu ya mudah dipahami dan relate banget dan bisa nge-up mood kita sendiri, mood yang baca gitu. Coba deh teman-teman baca. Ini recommended banget nih buku. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penulis baru favorit. Mungkin ini ya, Kak Ardi Muhammad. Karena gaya bahasa tulisannya itu mudah aku pahami. Padahal kan buku-bukunya itu harusnya termasuk buku yang bahasanya berat, tapi ternyata dikemas sesimpel, sesederhana itu kata-katanya sama Kak Ardi. Terus yang kedua ini Kak Syahid Muhammad. Ya, aku udah baca beberapa poin dan itu juga mudah aku cerna sih untuk bahasa-bahasanya. Udah kayaknya baru 2 penulis itu aja sih, karena dari aku sendiri belum update penulis baru sih. Buku-buku mana yang benar-benar menarik buat aku. Tetap sih penulis favorit ya Mbak Dili Lestari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Oke, next. Ya, ini yang aku taksir. Tahu kan siapa? Karena mungkin visualnya itu udah ada Kang Temo sama Shinhari. Jadi ya aku naksir karakter ini teman-teman. Ini kan karakter fiksi juga ya. Termasuk kan ya, karena ada bukunya. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa favorit? Iya, kalau Shinhari karena konyol sih, bodor. Kang Temo ya, you know lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next. Sama dengan yang tadi, untuk favorit karakter ada di Shinhari. Karena dia itu ya super bodor. Kalau bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa Indonesianya itu ya konyol. Jadi seru aja gitu kalau punya temen kayak dia. Apalagi itu tuh siapa temennya? Aduh aku lupa lagi namanya. Yang di peranin sama Sol Inha. Terus sama bapak sekretaris juga tuh. Itu favorit banget lah. Pokoknya para pemain di sini itu favorit semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Ya sebenarnya sih susah. Aku termasuk orang yang susah untuk nangis gara-gara baca buku. Aku termasuk yang visual teman-teman. Jadi kenapa aku bisa nangis baca buku ini? Karena aku udah nonton yang It's Okay to Not Be Okay, drama series dari Korea itu. Ini kan kalau komik-komik ya ceritanya deep banget nih komik-komik ini. Jadi itu yang bikin aku sedih sih. Apalagi yang anjing musim semi itu. Itu kayak relate banget teman-teman. Lanjut. Buku yang bikin aku bahagia sebenarnya banyak ya. Kayak misalkan Harry Potter. Kayaknya hampir semua buku itu bikin aku bahagia deh. Soalnya salah satu healingnya aku itu ya baca buku. Cuman ya itu dia, karena kesibukan sekarang lagi gila-gilanya, jadi aku rada sedikit sih. Makanya sekarang lagi mau ngekonsistenin untuk baca buku lagi agar tetap terjaga kestabilitasan mental. Zaman sekarang kan gitu ya, mental health. Tuh, nah ini salah satu buku yang bikin aku bahagia, Rapi Jali. Jadi baca ini tuh kayak inget lagi masa-masa SMA. Terus ngeliat ceritanya juga itu happy buat aku ya. Maksudnya cerita ada audinya itu happy. Tapi ada cerita yang di sini tuh deep banget lah, yang relate banget. Gitu. Terus apa lagi ya buku yang bikin happy banyak. Harry Potter, Dylan, terus karyanya Baika Natasha,
Kayaknya banyak deh buku, hampir semua buku itu bikin aku happy, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman apa nih buku yang bikin teman-teman happy? Bisa share ya di kolom deskripsi, di kolom komentar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini buku terindah yang pernah aku beli. Banyak sih sebenarnya buku indah yang aku beli. Ini aku tunjukin aja ya, salah 3 ya, banyak pokoknya. Ini desainnya indah banget teman-teman. Coba beli deh. Teman-teman juga kalau udah nonton It's Okay to Know a Bit Okay, pasti ngelihat grafis di buku ini itu keren banget. Gelap sih, deep ya, tapi nggak tahu sih, keren banget, keren aja kalau kataku. Terus sama ini buku dari Kak Theoresia, ini menurut aku desainnya juga ini keren banget. Aku nggak ngerti detail desain sih, aku nggak tahu ilmunya, tapi menurut mata aku ini tuh indah banget desainnya, bikin penasaran buat baca, tapi masih belum bisa dibaca. Oke, next. Dan ini salah satu buku yang jadi to be read yang harus aku baca di akhir tahun ini. Sequel dari 5 cm karya Doni Dirgantoro. Aku penasaran sih kelanjutannya Riani dan teman-temannya itu. Nah ini, aku penasaran sih sama Zafran, kisah cintanya gimana, kelanjutan kisah-kisah persahabatan mereka juga itu gimana. Aku penasaran banget, jadi ini harus aku baca banget. Semoga sih nggak akhir tahun, ya minimal bulan-bulan besok udah beres aku baca ya. Semoga, fighting. Terus untuk buku selanjutnya nggak cuma buku ini sih yang jadi to be read, karena banyak list buku yang pengen aku baca juga. Kayak buku-buku yang alternate universe juga itu pengen aku baca sih, aku penasaran. Terus ini, nah ini termasuk salah satu buku yang pengen aku baca juga. Ini aku penasaran karena pertamanya ngeliat story temen. Pas lihat storynya, kok judulnya bagus, menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa. Terus ngeliat ininya juga, ya penasaran juga, jadi ya aku beli dan harus aku baca sih. Ya sama kayak yang 5 cm tadi, semoga bisa aku baca secepatnya, nggak harus nunggu akhir tahun. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Meet Your Book Freak Out Tag tahun ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman di video ini. Kalau teman-teman penasaran dengan rekomendasi buku-buku dari booktuber lain, teman-teman bisa cari aja ya di YouTube Booktuber Indonesia. Nanti di situ ada video-videonya. Itu nanti banyak banget tuh rekomendasi buku yang bisa teman-teman baca. Kalau misalkan teman-teman bingung nih mau baca buku apa selanjutnya. Oke, cukup sekian aja ya video kali ini. Tunggu video dari kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.